Selamat berjumpa kembali, wahai para pembelajar. Semoga tetap semangat belajar ya. Belajar tentang arsitektur kota bersama saya, Agus Eko Madyo. Materi kita kali ini adalah tentang jalan. Ya, sesuatu yang semestinya membuat kita happy. Karena sesuai dengan hobi kita, yaitu jalan-jalan. Namun ini adalah materi tentang arsitektur kota yang merujuk pada pemilikan Spiro Kostov, selayaknya urban process. Ya, sebelum kita jalan-jalan, ada baiknya dulu kita pelajari secara historis. Mengapa jalan itu hadir dalam peradaban manusia, mulai dari dulu hingga masa kini. Materi tentang jalan ini, the street, dari yang diambilkan dari The City Assembled, saya susun bersama dengan Pak Aziz ya. Jadi di awal tayangan ada kredit buat beliau karena beberapa slide ini beliau yang membuat. Nah, kami sama-sama merujuk satu buku ya untuk menjelaskan di awal tentang street, yaitu yang kita ambil dari bukunya Pak Spiro Kostov, The City Assembled. Di sini beliau menjelaskan ada beberapa hal ya, ada 4 hal di sini. Tapi 2 dulu yang akan kita bahas, the street as public space dan the design of streets. Nah, karena Pak Spiro Kostov ini latar belakangnya adalah historian arsitek ya, sejarah arsitektur, maka selalu melihat jalan dari sejarahnya gitu. Sebetulnya orang tidak mengenal jalan kalau lihat dari historisnya, dia hanya mengenal bagaimana dia bermukim. Ini misalnya di Turki ya, ini adalah orang tuh berjalan-jalan di atas atap. Jadi Anda bayangkan di situ di bawah itu jalannya becek karena pernah hujan gitu, sehingga sulit orang untuk berpindah dari tempat-tempat lain karena di bawah, dan orang berpindah dari tempat-tempat lain lewat atas ya, lewat atap. Nah, kemudian ada masa lalu juga nih di Siprus ya, yang bayangkan pada masa lalu tuh orang sulit membuat jalan karena jalan akan becek karena hujan. Maka jalan yang pertama kali di awal-awal peradaban manusia adalah dibuat dari limestone ya, di atas permukaan tanah. Street itu berasal dari bahasa Latin, sterere, to pave, jadi memperkeras. Di Turki kembali, ya, ini Turki ini Bizantium ya, dekat-dekat Italia di sebelah selatan. Jadi peradaban Roma itu banyak mempengaruhi kawasan Anatolia di Turki. Itu sudah mulai ditemukan ada 2 macam jalan ya, setelah di pave itu sudah diperkeras, yaitu ada yang mayor gitu ya, yang biasanya bisa dilewati dua kendaraan, 2 kereta. Nah, lalu ada yang lokal itu yang menghubungkan antara jalan mayor arteri dengan kawasan-kawasan permukiman. Nah, ini di Turki ya, pada masa lalu masih pada masa-masa sekitar masa-masa peradaban Romawi ya. Itu ada bagaimana jalan itu tuh cross ya, buat jalan yang cross ya. Dimana ketika 2 jalan yang bersilangan itu yang utara dan selatan dibuat lebih lebar gitu. Nah, lalu mulai karena banyak kereta yang lewat situ, ada sidewalk ya untuk pejalan kaki supaya orang tidak terlindas oleh roda kereta. Jadi jalur pejalan kaki sudah mulai ada pada masa lalu. Nah, ini di Strada Nuova di Italia, di Genoa ya, yang disebutkan adalah private streets. Jadi gini, sebetulnya ternyata ketika 2 kafling itu dibangun oleh hunian, maka ada semacam kesepakatan tertulis di antara 2 kafling itu disediakan ruang kosong yang menerus ya, supaya orang bisa lewat. Gitu. Ini ada rasa tanggung jawab terhadap publik gitu ya. Nah, ini yang senangannya Pak Kostov ya, the street as public space. Karena menurut dia adalah jalan itu akan menjadi dikenal, legitimasi ya, bukan hanya orang ya, jalan juga punya legitimasi gitu ya, punya sah sebagai sebuah jalan ketika dia menjadi public space. Jika dia tidak menjadi ruang publik, maka jalan itu hanya sekedar tempat lewat aja. Nah, ini apalagi ya, orang menggunakan jalan itu sebagai ajang untuk pamer kekuasaan. Sebagai contoh, ini adalah Pennsylvania Avenue ya, yang menghubungkan, Anda tahu ya, yang di belakang itu adalah Capitol Hill ya, tempat legislatifnya Amerika Serikat, dan menuju ke arah ya White House ya, istana kepresidenan. Betapa sangat monumental jalan ini karena menghubungkan kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat. Jadi disinilah sebetulnya bukan pamer kekuasaan, tetapi kebanggaan Amerika sebagai sebuah bangsa ya, yang demokratis, liberal dan seterusnya itu hadir di sini. Nah, ternyata konfigurasi dari jalan ini juga ditentukan oleh budaya dan kelas sosial dari masyarakat. Ini misalnya adalah di Ostia ya, di dekat Roma.
Jadi jalan itu akan selalu ada bangunan dengan windows and balcony. Jadi bayangin ini hampir seperti Romeo and Juliet ya. Jadi di balkoni itu ada Juliet di atas lalu Romeo di bawah gitu ya. Menunjukkan kelas dari masyarakat dan budaya orang Romawi ya. Orang Italia. Kalau di Arab, di Islam beda lagi ya. Mereka sangat menjunjung privacy sehingga wanita itu tidak boleh terlihat di tempat umum. Lalu ada di mana ya? Ada balkon tapi balkonnya tertutup. Nah, kadang-kadang ketika terjadi pernikahan atau persekutuan antar keluarga, balkon ini disambungkan. Ya, balkon ini menjadi sahabat dan vina ya. Jadi dua balkon yang kemudian disambungkan dan menjadi menghubungkan dua bangunan yang menyatu dan tetap tertutup dari luar karena bangsa Arab ya dipengaruhi oleh Islam itu mereka sangat menjunjung tinggi privacy. Kalau di Cina beda lagi ya. Cina itu juga privacy tetapi beda dengan yang di Arab. Keluarga, privasinya sekeluarga. Jadi kalau ada orang kaya itu masih rumahnya gede dan dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Lalu ada di antara jalan yang diapit oleh dua tembok yang tinggi. Jadi di dalam rumah itu ada courtyard ya. Jadi streetnya itu di-define by outer courtyard walls ya. Jadi rumahnya di dalam ada pelataran, lalu jalan di luar itu sempit-sempit ya di antara dua tembok yang tinggi. Nah, kita kembali ke Roma ya, kembali ke Eropa bahwa kapan jalan mulai didesainnya. Ternyata memang jadi mulai masalah ketika orang lewat jalan gitu ya. Kemudian ada vehicle ya, kendaraan, kereta juga lewat jalan. Gimana supaya orang nyaman gitu ya. Jadi di awal Roma itu dibuat sidewalks ya, semacam trotoar gitulah. Kemudian bahkan pada masa periode di England juga di Inggris juga dibuat gitu ya. Gitu. Jadi kita di sini mengenal istilah trotoar ya dari Prancis ya. Menjelaskan floor pavement, jadi sesuatu yang memang dikeraskan supaya orang bisa berjalan kaki. Nah, the rise of transportation modes. Nah, akibatnya ketika banyak kendaraan ditemukan oleh manusia lalu orang berlalu lalang, maka kebutuhan untuk jalan yang diperkeras itu menjadi meningkat. Jadi macam-macam cara perkerasannya ya, bisa dengan batu, dengan batu bata, atau bahkan ada yang kayu ya. Dan kemudian di masa modern ini kita mengenal aspal. Nah, ini memang tidak terpisah dari sejarah dari mode of transportation ya, mode transportasi. Ya, ketika roda berdati, maka yang diperkeras adalah dengan batu, ada kayu atau brick tadi ya, dengan batu bata. Nah, namun ketika orang mulai kendaraan gitu ya, mulai menemukan mesin di dalam kendaraan, maka aspal itu menjadi yang lebih dominan. Bahkan ketika orang mulai terbang, kalau Anda lihat di sini, maka jalur-jalur transportasi itu lebih ke terminal-terminalnya ya. Di mana pesawat mendarat, di mana stasiun kereta itu berhenti. Jalan ditentukan oleh perkembangan dari teknologi transportasi yang ada di manusia. Dan ketika manusia menemukan mesin untuk berjalan-jalan dan melintasi berbagai kota, disitulah manusia makin modern dan modern street, jalan-jalan yang tercipta pada masa modern mulai banyak mendominasi perwujudan dari kota-kota di dunia. Paling enak itu jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah ya. Kita bisa melihat monumen, bangunan peninggalan masa lalu yang masih bertahan hingga kini sebagai urban artifacts. Materi tadi adalah tentang jalan yang hadir pada masa kini namun punya sejarah yang panjang, street as urban artifacts. Sekian dulu tayangan di segmen ini tentang jalan, masih ada segmen berikutnya. Mari kita jalan-jalan.